Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi ya dengan saya Eriono Budi Wijoyo. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan perkuliahan keperawatan jiwa untuk materi dimensi respon dan juga dimensi tindakan dalam komunikasi terapeutik. Perkuliahan ini akan membahas tentang apa sih dimensi respon, apa sih dimensi tindakan, dan juga terkait dengan penting nggak sih komunikasi yang dilakukan oleh perawat, terutama yang membahas tentang dimensi respon ataupun tindakan yang dilakukan perawat selama melakukan asuhan keperawatan pada klien. Nanti di sini akan dijelaskan terkait dengan beberapa metode atau teori-teori yang bisa digunakan dalam pelaksanaan dimensi respon dan juga dimensi tindakan. Baik, tak perlu panjang lebar lagi, kita lanjut ke materi inti. Next. Baik, di sini kita akan recall sejenak apa sih komunikasi terapeutik, yaitu komunikasi yang merupakan hubungan interpersonal antara perawat dengan klien dalam memperbaiki klien. Dalam hubungan ini, perawat dan klien memperoleh pengalaman belajar bersama dalam rangka memperbaiki pengalaman emosi klien dengan tujuan terapeutik atau untuk proses penyembuhan. Nah, ini juga sudah dibahas pada slide sebelumnya atau pada materi yang lain. Jadi nanti bisa dicek kembali di video-video yang ada pada channel ini. Baik, next. Nah, penting nggak sih komunikasi bagi tenaga kesehatan itu? Yang perlu kita ketahui adalah tenaga kesehatan itu salah satu pendukung penyelenggaraan upaya kesehatan yang mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu pelayanan kesehatan. Nah, tenaga kesehatan ini bertugas untuk menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai bidang keahlian dan atau kewenangan tenaga kesehatan yang bersangkutan. Kemudian, tenaga kesehatan menurut undang-undang atau menurut peraturan pemerintah nomor 32 tahun 96, salah satunya adalah tenaga kesehatan keperawatan yang meliputi perawat dan bidan. Jadi di sini perawat menjadi atau mempunyai peran penting dalam proses penyelenggaraan upaya kesehatan agar berjalan secara maksimal. Nah, next. Baik, di sini adalah pentingnya menjadi terapeutik karena tadi perawat itu menjadi salah satu tenaga kesehatan, kemudian perawat yang terapeutik itu seperti apa? Seperti dia itu melakukan interaksi dengan klien dan interaksi tersebut itu memfasilitasi proses penyembuhan. Sehingga proses komunikasi itu menjadi penting terutama untuk komunikasi terapeutik. Nah, di sini juga dibahas nih. Sedangkan hubungan terapeutik itu memiliki arti yaitu suatu hubungan interaksi yang mempunyai sifat penyembuhan dan berbeda dengan hubungan sosial. Nah, di sini juga sudah dibahas ya di komunikasi keperawatan 1 dulu bahwa komunikasi terapeutik itu berbeda dengan komunikasi sosial. Terapeutik itu memiliki tujuan untuk proses penyembuhan dari suatu permasalahan kesehatan. Sedangkan hubungan sosial itu lebih kepada hubungan yang dia itu antara satu individu dengan individu yang lainnya tanpa ada tujuan penyembuhan. Itu berbedanya di situ. Kemudian baik, maaf. Kemudian, terapeutik intimasi dia itu merupakan hubungan saling menolong atau helping relationship antara perawat dengan kliennya. Nah, helping relationship sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, sehingga hubungan ini itu dia dibangun untuk kepentingan klien. Sementara hubungan sosial itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Nah, nanti akan dilihat bagaimana sih posisi komunikasi antara tenaga kesehatan dengan tenaga kesehatan dengan pasiennya. Oke, nah kita akan lihat pada slide selanjutnya. Next. Baik, ini adalah gambaran komunikasi tenaga kesehatan dengan pasien di mana dokter, perawat ada komunikasi sendiri, dokter dengan pasien ada komunikasi sendiri, perawat dengan pasien ada komunikasi sendiri, dan itu saling
timbal balik, komunikasi timbal balik. Nah, ini juga sudah pernah kita lakukan atau kita identifikasi pada komunikasi keperawatan 1 ya. Dan di sini semuanya berfokus pada pasien. Nah, ini menjadi gambaran yang jelas bahwa tenaga kesehatan itu berfokus pada pasien dan kesembuhan pasien. Sehingga perawat juga akan melakukan hal yang sama. Oke, jadi penting komunikasi terapeutik itu yang harus dilakukan oleh perawat untuk mencapai tujuan kesembuhan dari pasien. Baik, next. Baik. Di sini kita akan masuk langsung kepada dimensi respon dan juga dimensi tindakan. Apa sih yang dimaksud dengan dimensi respon? Yaitu adalah kemampuan perawat berespon terhadap kondisi pasien sebelum melakukan komunikasi dalam asuhan keperawatan. Jadi dia adalah respon dari perawat untuk melakukan tindakan tersebut. Jadi sebelum melakukan tindakan. Nah, ketika melakukan tindakan itu dinamakan dimensi tindakan, yaitu adalah langkah konkret perawat dalam melakukan asuhan keperawatan kepada pasien. Nah, di sini dimensi respon dan juga dimensi tindakan itu dia saling menguatkan satu dengan yang lain. Respon adalah kemampuan perawat untuk berespon terhadap kondisi pasien. Sedangkan dimensi tindakan adalah kita perawat melakukan tindakan tersebut sebagai langkah konkret merawat pasien tersebut. Seperti itu. Cukup jelas ya perbedaan antara dimensi respon dan juga dimensi tindakan. Nah, masing-masing dimensi ini memiliki keunikan dan juga memiliki dimensinya tersendiri sehingga kita akan bahas satu persatu. Next. Baik, ini adalah pembagian dari dimensi respon. Dimensi respon itu akan dibagi menjadi kesetiaan, kemudian empati, respek atau hormat, dan juga konkret. Kita akan bahas satu persatu dalam proses dimensi respon ini. Next. Nah, kesejatian itu apa? Yaitu adalah pengiriman pesan pada orang lain tentang gambaran diri kita yang sebenarnya. Jadi sebenarnya kita tuh seperti apa? Apakah kita seorang pemarah? Apakah kita seorang pendiam dan lain sebagainya. Nah, kesejatian ini dia dipengaruhi oleh 3 hal. Yang jelas pada slide ini adalah kepercayaan diri, persepsi terhadap orang lain, dan juga lingkungan. Oke, mungkin bisa dibaca untuk kepercayaan diri adalah orang yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi itu akan mampu menunjukkan kesejatiannya. Jadi dia percaya pada dirinya sendiri, believe yourself. Ketika mempercayai diri sendiri, ya kesejatian itu akan muncul dengan sendirinya karena dia akan menampilkan dirinya sendiri secara benar dan apa adanya, dan kesejatian ini akan mengakibatkan risiko yang tertentu. Jadi misalkan akan dibenci orang atau mungkin akan banyak yang menyukai dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya dipengaruhi oleh persepsi terhadap orang lain. Nah, di sini dijelaskan bahwa apabila seseorang melihat orang lain itu mempunyai kekuatan yang lebih besar dan menguasai kita, akan mempengaruhi bagaimana kita akan menampilkan seperti apa diri kita yang sebenarnya. Jadi misalkan nih, pasti berbeda ketika kita berkomunikasi di depan orang tua kita, di depan dosen kita, atau mungkin di depan orang yang dituakan. Berbeda dengan kita komunikasi pada sahabat kita, pada teman kita, teman nongkrong, dan lain sebagainya, pasti dia berbeda. Nah, persepsi inilah yang membuat kesejatian itu bisa dibentuk seperti itu. Ketika saya berhadapan dengan orang yang lebih berumur daripada saya atau mungkin lebih saya hormati seperti itu, ya saya pasti akan menggunakan unggah-ungguh atau tata krama sehingga kesejatian saya tidak langsung keluar seperti itu. Ketika saya berhadapan dengan yang lebih muda misalkan, dengan yang seumuran, ya pasti saya akan hahihi seperti itu. Oke, jadi persepsi itu juga akan mempengaruhi proses kesejatian. Baik, yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan itu juga akan mempengaruhi proses kita mengeluarkan kesejatian kita. Oke.
Nah, di sini jelaskan bahwa lingkungan terdiri dari waktu dan tempat. Tempat itu di mana seseorang berada di muka publik. Jadi di kelas, di auditorium, di tempat umum, di toilet dan lain sebagainya. Oke. Kemudian, kalau waktu itu adalah terbatas, jadi akan mengakibatkan seseorang tidak mampu menunjukkan siapa dia yang sebenarnya. Nah, terbatas di waktu tuh misalkan waktu kita bertatap muka itu sebentar, jadi tidak bisa menyampaikan sebenarnya saya itu siapa. Kemudian contoh di lingkungan itu seperti kita nih tatap muka. Di sini saya tidak bisa berekspresi lebih terkait dengan penjelasan kesejatian ini. Akan tetapi ketika saya berbicara di depan kelas, bisa jadi satu pembahasan atau satu slide ini bisa berapa menit sendiri untuk memperdalaminya. Seperti itu ya. Jadi dipengaruhi oleh lingkungan, baik itu tempat ataupun waktu. Baik. Next, untuk demonstrasi respons selanjutnya. Baik, yang kedua adalah empati. Nah, di sini adalah kemampuan menempatkan diri kita pada diri orang lain, bahwa kita telah memahami bagaimana perasaan orang lain tersebut. Jadi, memang perawat itu diharapkan untuk empati, bukan simpati. Contohnya, simpelnya, ketika kita merawat pasien, kemudian sudah lama kita rawat, kemudian pasien itu meninggal misalkan. Kita berempati, kita tahu perasaan keluarga bahwa ditinggal orang terkasih dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika keluarga menangis, kemudian teriak-teriak dan sebagainya, kita sebagai seorang perawat berempati, mengetahui bahwa itu sedih, bahwa itu ada rasa kehilangan. Oke. Akan tetapi kita tidak diperbolehkan untuk bersimpati. Simpati itu apa? Kita terbawa oleh suasana. Keluarga pasien menangis, kita ikut menangis. Keluarga pasien teriak, kita ikut teriak, histeris dan lain sebagainya. Nah, itulah yang harus dihindari. Itulah sikap simpati. Jadi, kita diharapkan sebagai seorang perawat itu memiliki sikap empati. Jadi, kita mampu menempatkan diri kita kepada diri orang lain sesuai dengan perasaan orang lain tersebut. Nah, di sini dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu aspek mental, aspek verbal, dan juga non-verbal yang nanti akan kita bahas satu persatu. Aspek mental itu adalah kemampuan melihat dunia orang lain dengan menggunakan paradigma orang lain tersebut. Jadi, aspek mental juga berarti memahami orang tersebut serta memahami orang tersebut secara emosional dan intelektual. Jadi saya akan paham tentang kalian sebagai mahasiswa saya, bahwa secara emosional itu pasti mahasiswa itu menghargai dosennya. Okay. Pun secara intelektual bisa jadi pemahaman saya lebih luas dibandingkan mahasiswa untuk saat ini. Nah, jadi aspek mental ini saya bisa berempati. Saya memahami bahwa keinginan belajar mahasiswa itu tinggi, sehingga saya mencoba untuk menyampaikan seperti apa yang tepat pada slide yang saya sampaikan ini. Seperti itu. Jadi aspek mental ini juga akan mempengaruhi sikap empati kita kepada orang lain. Oke, jadi misalkan simpelnya kita seorang perawat dan pasien, pasti pasien kadang belum memahami tentang penyakitnya. Nah, kita sebagai seorang perawat menyampaikan penyakitnya dan lain sebagainya. Nah, dari aspek mental itulah secara intelektual salah satunya bahwa kita memiliki keilmuan yang lebih terkait dengan penyakit yang diderita oleh klien dibandingkan klien sendiri. Seperti itu contohnya. Oke, baik. Kemudian yang kedua adalah aspek verbal. Nah, aspek verbal ini adalah kemampuan menggunakan secara verbal pemahaman terhadap perasaan, kemudian alasan, dan juga reaksi emosi klien. Nanti kita akan detailkan apa sih yang dimaksud dengan aspek verbal. Baik, yang ketiga adalah aspek nonverbal, yaitu adalah kemampuan menunjukkan empati dengan kehangatan dan kesejahteraan. Nah, di sini dibahas nonverbal itu akan lebih detail pada kehangatan, baik itu pada sikap kita atau postur kita ataupun ekspresi kita. Nah, yang membuat agak atau kesusahan itu adalah
komunikasi terapeutik itu melibatkan aspek verbal dan nonverbal kita. Jadi harus melibatkan ekspresi kita, melibatkan tata bicara kita, tata krama kita, kemudian sikap kita. Nah, itulah yang harus dilatih di sini. Oke. Dan tidak menutup kemungkinan perkuliahan seperti ini itu sangat kecil sekali untuk bisa meningkatkan empati. Yang bisa meningkatkan empati itu proses berorganisasi, proses berinteraksi dengan banyak orang. Nah, itu akan meningkatkan aspek verbal dan nonverbal kita, terutama dalam empati. Nanti akan terasa bagaimana sih berhubungan dengan banyak orang, berhubungan dengan orang yang lebih tua, atau berbicara dan lain sebagainya. Itu akan dibahas atau akan didalami dalam proses berorganisasi. Oke, baik, next. Baik, selanjutnya yaitu adalah aspek verbal di dalam empati. Ada 4 hal yang dia akan mempengaruhi aspek verbal dalam kita melakukan empati. Yang pertama adalah keakuratan, kejelasan, kealamiahan, dan juga pengecekan. Nah, keakuratan itu merupakan ketepatan pengungkapan verbal terhadap perasaan atau masalah klien. Contohnya, misalkan pasien bersedih, ya kita sampaikan, baik Ibu, saya mengetahui apa yang Ibu rasakan, Ibu bersedih dan saya juga pernah merasakan hal tersebut. Misalkan memiliki konteks yang sama-sama bersedih. Itu akurat, sesuai. Nah, bisa jadi kalau salah misalkan seharusnya dia pasien bersedih tapi kita malah marah-marah atau mungkin malah kita terlalu senang bahagia. Nah, itu juga tidak sesuai atau dia tidak akurat, sehingga aspek verbal ini perlu ada frekuensi yang sama antara perasaan yang dirasakan oleh pasien dengan kita sebagai perawat yang merawat pasien tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua, aspek verbal yang dipengaruhi oleh kejelasan. Ungkapan empati itu harus jelas mengenai topik tertentu dan sesuai dengan apa yang dirasakan orang yang kita beri empati. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ketika pasien itu bersedia, sampaikan secara jelas, secara clear bahwa apa yang Ibu rasakan saya juga pernah merasakannya. Misalnya, oke, jadi saling mendukung di sana. Oke, jangan sampai Ibu bersedih, oh ya Ibu, tidak masalah, ayo kita tertawa. Saya senang sekali Ibu, saya sedang mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu kan kontradiktif. Jadi, diharapkan harus sefrekuensi yang tadi sudah saya sampaikan. Baik, ini cukup jelas ya. Kemudian adalah kealamiahan. Nah, aspek verbal ini juga dipengaruhi oleh sifat alamiah kita sebagai seorang perawat. Jadi perawat menggunakan kata-kata sendiri dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kealamiahan ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua dari kita, itu pasti komunikasinya akan berbeda ketika kita bertemu dengan orang yang seumuran dengan kita atau mungkin di bawah kita usianya. Nah, itu adalah kealamian dari kita akan muncul. Bagaimana kita menghormati mereka, bagaimana kita berbicara dengan mereka, itu akan keluar dengan sendirinya. Itu secara alami. Sehingga lingkungan tadi ya, lingkungan kita dibesarkan pun juga akan mempengaruhi proses verbal kita atau dalam berkomunikasi. Baik, selanjutnya adalah mengecek. Mengecek di sini adalah fungsi dari mengecek untuk mengetahui apakah respon empatik yang kita lakukan tersebut efektif. Oke, contohnya, ketika kita sudah berempati dengan pasien yang bersedih, sudah mengungkapkan secara jelas dan kita sudah berbicara dengan baik seperti itu, kita cek apakah itu bermanfaat atau tidak. Misalkan, oh bermanfaat ya kita bantu terus kita sampaikan. Ketika tidak bermanfaat ya kita evaluasi. Apakah saat ini pasien masih belum mau untuk membuka diri misalkan. Atau perawat dalam berkomunikasi itu masih banyak yang salah misalkan. Nah, kita harus evaluasi di sana sehingga komunikasi selanjutnya itu bisa lebih baik. Seperti itu ya. Oke. Cukup jelas ya, jadi ada keakuratan, kejelasan, kealamiahan, dan juga pengecekan pada aspek verbal. Baik, next. Baik,
Aspek selanjutnya adalah aspek nonverbal, yaitu akan dipengaruhi oleh kehangatan dan juga kesejatian. Yang pertama kita akan bahas dulu kehangatan. Kehangatan itu sangatlah sering kita lakukan, akan tetapi bisa jadi kita lupa atau mungkin bisa jadi baru, oh ternyata dalam berkomunikasi itu kita harus melakukan hal tersebut ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah kehangatan. Kehangatan itu mulai dari kondisi muka, kondisi postur, dan sikap. Jadi kita harus melihat muka kita bagaimana, postur kita bagaimana dalam melakukan empati pada pasien yang mengalami kesedihan misalkan, atau mungkin mengalami kegembiraan dan lain sebagainya. Oke, kehangatan. Mulai dari kondisi muka, dahi. Dahi harus rileks. Jadi jangan berkerut, jangan seperti orang marah, kencang, dan lain sebagainya. Tapi lebih kepada rileks ketika kita akan empati dengan orang lain. Kemudian dari mata. Mata itu kita akan fokus pada pasien kita, atau kita memandang mereka. Jadi jangan langsung mengalihkan atau mungkin kedip-kedip seperti itu misalnya, atau mungkin melotot. Nah, itu tidak, tapi rileks, fokus, pahami di sana. Oke. Kemudian mulut ini juga harus hati-hati. Oke, nanti akan ada teknik-teknik dalam komunikasi terapeutik, salah satunya adalah diam, mendengarkan. Jadi ketika diam dan juga mendengarkan, ya mulut kita berhenti seperti itu. Oke, bisa jadi dilapisi dengan senyuman. Ya, seperti itu. Jadi ketika kita akan berempati, ya kita ngomong sesuai dengan keperlunya saja. Kemudian kalau bisa memang senyum, silakan senyum. Seperti itu. Jangan cemberut, ya. Nanti malah pasiennya tidak percaya atau mungkin tidak terbuka dengan kita, dengan apa yang mereka rasakan. Nah, selanjutnya kondisi muka yang terakhir adalah ekspresi. Ini penting. Ekspresi sedih ya kita sampaikan ekspresi sedih, ekspresi senang ya kita sampaikan bahwa kita juga senang. Jangan sampai terbalik, oke? Ketika senang malah kita sedih atau marah, pun sebaliknya ketika sedih ya kita munculkan ekspresi yang sesuai. Nah, ini akan memunculkan kehangatan, akan memunculkan kedekatan, dan proses empati itu akan berjalan dengan baik, dan komunikasi terapeutik itu menjadi lebih penting atau menjadi penting dan berjalan dengan baik. Seperti itu ya. Oke, baik. Selanjutnya, setelah kita melihat kondisi muka, kehangatan itu dipengaruhi oleh kondisi tubuh kita atau sikap kita. Di sini ada poin-poinnya. Tubuh misalkan, ketika kita berhadapan dengan orang lain, ya tubuh kita ya berhadapan. Oke, jangan membelakangi atau mungkin menjauhi seperti itu. Ketika kita merawat pasien atau keluarga pasien bersedih, kita kasih semangat, ya bisa jadi tubuh kita dekat, kita bisa peluk seperti itu. Oke. Kemudian kepala juga harus fokus pada pasiennya. Oke, jadi kita meluk atau mungkin mengetuk bahunya, kemudian kita berfokus pada tubuh pasien, atau mungkin pada tubuh pandangan kita fokus pada keluarga pasien yang kita berikan empati. Nah, sebenarnya kondisi tubuh itu pasti akan beriringan, jadi sama-sama langsung melihat seperti itu, tidak sendiri-sendiri. Tubuh kita misalkan membelakangi, otomatis tatapan kita juga akan menjauhi. Oke. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi agak susah untuk kita memotong satu persatu. Tapi coba kita akan identifikasi proses kondisi tubuh yang dia itu memunculkan kehangatan pada aspek nonverbal untuk melakukan empati. Selanjutnya ada bahu. Bahu di sini ya kalau kita merangkul pasien ya bahunya agak merendah. Ya, jadi jangan kaku, jangan keras. Ibu ini kalau marah kan keras ya, bahunya kan tegap seperti itu. Tapi kalau kita sedang berempati agak sedikit membungkuk seperti itu. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke lengan. Lengan ya tenang, rileks, bisa merangkul atau mungkin menepok mengelus bahu dan lain sebagainya. Tangan juga terbuka ya, terbuka seperti ini. Iya Ibu, saya tahu apa yang Ibu rasakan. Jadi jangan menggenggam.
Oke. Kemudian dada terbusung seperti ini ya, jangan terlalu kaku dan lain sebagainya, jadi agak sedikit membungkuk juga dan agak melebar. Oke. Kemudian kaki juga sama, terbuka, jadi jangan menyilang. Oke, bayangkan menyilang itu ya menyilang seperti itu kakinya, ya kan? Nah, itu proses defense atau dia itu menutup atau dia tidak menerima masukan dari orang lain sehingga dia kondisi tubuhnya itu menyilang seperti itu. Nah, diharapkan kalau pada kaki itu terbuka, jadi agak membuka. Misalkan ini kaki ya, kedua kaki dia membuka, jadi tidak menyilang seperti ini. Oke, jadi terbuka seperti ini. Kemudian telapak kaki itu rileks. Oke, jangan mengetuk. Jadi misalkan ini telapak kaki mengetuk tok 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 atau mungkin main encit-encit misalkan seperti itu, jangan. Tapi dia lebih kepada rileks dan kakinya terbuka. Nah, itu adalah kondisi tubuh atau aspek nonverbal yang akan mempengaruhi proses empati. Nah, hal-hal yang merusak kehangatan apa? Ini ada 4 hal yang saya dapatkan. Yang pertama adalah melihat sekeliling pada saat berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kalau kita ngomong dengan orang lain ya fokus. Oke, jangan dia itu malah melihat sekelilingnya gitu kan. Kemudian melihat rumahnya apa, ada apa dan lain sebagainya. Nah, itu tidak menghargai orang lain sehingga dia merasa kok saya nggak dihargai sih, ya sudah saya nggak mau ngomong misalkan. Dan kehangatan yang harusnya tercapai atau terjalin itu jadi tidak tercapai atau tidak dapat mencapai tujuannya. Jadi kehangatannya ada jarak seperti itu. Kemudian yaitu mengetuk jari. Jadi kayak gini, mengetuk jari kayak gini, tok 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 tok, itu kan sambil ngomong sambil ngetuk jari ini kan nggak bagus ya, nggak nyaman seperti ya, sehingga lebih baik dihindari. Oke. Kemudian mundur tiba-tiba, jadi tahu-tahu mundur gitu kan, jaga jarak dan lain sebagainya. Tapi kan kalau sedang pandemi seperti ini disampaikan saja kita harus jaga jarak dan lain sebagainya, pasti semua sudah tahu seperti itu. Akan tetapi kalau pada kondisi-kondisi yang sudah hilang pandemi dan tidak ada pandemi, ya kita jangan terlalu mundur dan lain sebagainya. Kalau berbicara dengan orang lain tuh memang batasnya itu adalah satu lengan ini, baiknya seperti itu. Akan tapi kalau memang pandemi ya harus kita jaga jarak 1 meter sampai 2 meter seperti itu ya, pandemi COVID-19 terutama. Baik, kemudian tidak tersenyum. Nah, tidak tersenyum itu juga akan mempengaruhi proses kehangatan antara satu dengan yang lain. Jadi harus proses senyum 3 jari. Oke. Jadi untuk meningkatkan hubungan atau kehangatan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah hambatan dalam menunjukkan kehangatan. Jadi kehangatan itu memang perlu waktu ya. Jadi tidak terburu-buru. Kalau terburu-buru itu pasti kehangatan itu tidak akan terjalin. Oke, kemudian emosi yang berlebihan. Seseorang yang mengungkapkan emosi yang berlebihan, teriak-teriak, kemudian mungkin mukul-mukul dan lain sebagainya, itu juga akan membuat defense antara perawat dengan pasien itu, sehingga pasien itu tidak percaya, pasien itu merasa tidak aman, takut dan lain sebagainya, sehingga dia tidak akan memunculkan kehangatan antara perawat dengan pasiennya. Selanjutnya adalah shock dan terkejut. Terlalu shock misalkan, ibu saya shock dengan kondisi ibu misalkan. Nah, itu juga tidak akan memunculkan kehangatan yang baik pada pasien. Kemudian yang keempat adalah penilaian terhadap orang lain sehingga membuat teralihkan permasalahan yang dihadapi. Nah, penilaian terhadap orang lain adalah omongan orang lain. Ya, kita bolehlah mendengar omongan orang lain. Akan tetapi ya kita berespon itu sewajarnya saja. Kita bersikap itu ya sewajarnya saja. Jangan sampai malah merusak mood kita, merusak psikologis kita sehingga kita tidak mau berbuat apapun. Nah, itu juga akan merubah kehangatan dan juga menutup kepercayaan diri pada diri kita. Oke. Nah, di sini adalah aspek nonverbal. Baik, selanjutnya adalah kesejatian. Next. Baik,
Dalam aspek nonverbal, terutama faktor-faktor yang mempengaruhi selain kehangatan itu adalah kesejatian. Itu adalah kesamaan respon nonverbal dan respon verbal, serta ketertarikan dan perhatian dengan lawan bicara. Nah, kesejatian itu yang tadi saya sampaikan, nonverbal kita, ekspresi kita, raut muka kita, postur kita, sikap kita, itu harus sesuai dengan verbal kita. Jadi yang diungkapkan apa ketika kesedihannya diungkapkan, ya ekspresi kita sedih, postur kita sedikit membungkus, sikap kita terbuka, sehingga kehangatan itu terjalin seperti itu. Akan tetapi kalau kita marah, kemudian nonverbalnya itu mukul-mukul, ya ketertarikan itu tidak akan terjalin antara perawat dengan pasiennya. Jadi proses nonverbal ini penting. Oke, lebih sering diasah, lebih sering bertemu dengan orang lain, dengan banyak orang, itu pasti akan mengasah proses nonverbal kita lebih baik dibandingkan dengan orang yang jarang bertemu dengan orang lain atau mungkin jarang berbicara dengan orang lain. Nah, aspek nonverbal ini perlu kita latih terus-menerus dan tidak hanya sebatas di praktikum keperawatan jiwa saja, akan tetapi keseharian, baik itu di rumah, di masyarakat ataupun di lingkungan sekolah atau kampus. Oke, baik. Seperti itu ya, semoga bisa kita lakukan dan menjadikan diri kita lebih baik dari hari sebelumnya. Baik, next. Baik, yang ketiga di dimensi respon yaitu adalah respect atau hormat, yaitu adalah perilaku yang menunjukkan kepedulian atau perhatian atau rasa suka dan menghargai klien. Perawat menghargai klien seseorang yang bernilai dan menerima klien tanpa syarat. Jadi respect atau hormat itu adalah proses penerimaan orang lain dengan kondisi yang memang apa adanya. Oke, jadi ketika kliennya bersedih ya kita respect dan hormat, kita ikut bersedih. Oke, jadi bisa melibatkan empati. Klien sedang marah, membutuhkan waktu untuk sendiri, tidak atau belum mau untuk berbicara, ya kita berikan waktu, kita berikan ruangan atau jeda dan lain sebagainya untuk pasien bisa menyampaikan, untuk pasien bisa sendiri dan pasien bisa menenangkan diri. Nah, itu adalah proses respect atau hormat terhadap hubungan antara perawat dengan pasien. Cukup jelas ya, respect ini ya tidak saling menjatuhkan, itu juga termasuk salah satu yang respect. Toleransi, kemudian ya saling menghargai satu dengan yang lain, itu juga respect. Saya rasa semester 5 ini cukup paham dengan apa yang dimaksud dengan respect atau hormat. Oke, menghargai orang berbicara, mendengarkan orang yang berbicara, itu termasuk respect atau hormat. Misalkan kita sedang kuliah seperti ini, saya di depan kelas menyampaikan suatu materi perkuliahan dan mahasiswa yang mendengarkan apa yang saya sampaikan, memahami apa yang saya sampaikan, bertanya ketika tidak ada yang atau ketika dibingungkan atau ada yang membingungkan gitu kan. Nah, itu termasuk respect. Oke. Akan tetapi ketika dosennya berbicara di depan, mahasiswa ngomong sendiri di belakang atau mungkin voice note dengan WhatsApp dan sebagainya misalkan, nah itu adalah sikap yang tidak hormat atau tidak respect. Oke, contohnya cukup jelas ya di respect atau hormat. Baik, kita lanjutkan untuk faktor selanjutnya. Next. Nah, ini perilaku respect terhadap pasien. Tadi sedikit beberapa yang saya sampaikan, tapi ini komponen yang lebih rinci. Dalam perilaku respect terhadap pasien itu kita harus melihat ke arah pasien. Itu respect, memberikan perhatian tidak terbagi. Jadi kita fokus pada pasien, tidak melihat ke yang lain. Kemudian memelihara kontak mata, jadi mempertahankan kontak mata. Kemudian senyum pada saat yang tepat. Nah, itu juga penting. Oke, misalkan senyum di saat yang tidak tepat itu bisa jadi ini ngapain? Apakah mengalami halusinasi misalkan, atau mungkin ini ngapain sih senyum-senyum jadi ilfil saya misalkan. Itu kan juga bisa muncul kehangatan atau mungkin jarak malah semakin jauh seperti itu. Kemudian
bergerak ke arah klien. Jadi kita mendekati klien, kita menyampaikan apa yang kita rasakan, oke, kemudian menentukan sapaan yang disukai. Nah, menentukan sapa yang disukai itu juga masuk pada proses respect. Oke, jadi kalau di komunikasi terapeutik masuk di tahap apa? Tahap orientasi. Jadi, maaf Ibu, sukanya dipanggil apa? Oh, saya sukanya dipanggil Neng, misalkan. Oh, saya sukanya dipanggil Mbak, misalkan. Nah, kita ikuti. Oke, jadi jangan sembarangan kita manggil namanya. Kemudian jabat tangan atau sentuhan yang lembut, seperti yang tadi saya sampaikan. Salah satunya misalkan memeluk itu respect, mengelus mengelus bahunya itu juga salah satu hal yang bisa dilakukan untuk perilaku respect ini. Mungkin ini cukup jelas dan sering kita lakukan pada sahabat kita, pada orang yang kita sayangi dan lain sebagainya. Oke, bisa jadi orang tua kepada kita ini juga sering dilakukan beliau-beliau untuk menghargai kita sebagai anak yang disayangi mereka. Seperti itu ya. Baik, next. Nah, yang keempat adalah konkret. Konkret ini menjadi aspek yang penting dalam dimensi respon untuk merawat pasien. Apa sih yang dimaksud dengan konkret? Yaitu adalah perawat menggunakan terminologi yang spesifik dan bukan abstrak pada saat mendiskusikan dengan klien mengenai perasaannya, pengalaman, atau tingkah lakunya. Jadi ada terminologi ataupun ada penjelasan yang konkret dan jelas terkait dengan hal-hal yang dia alami, bisa jadi perasaannya. Ya, baik Ibu, saya tahu apa yang Ibu rasakan. Ibu kehilangan orang yang Ibu sayangi, Ibu kehilangan orang yang Ibu cintai dan lain sebagainya. Itu konkret jelas. Yes. Nanti menyebutkan siapa ya, misalkan orang tuanya kah, atau mungkin pasangannya, atau anaknya dan lain sebagainya. Tergantung dari konteksnya atau kasusnya. Okay? Bukan abstrak. Abstrak itu tidak seperti Ibu, saya mengetahui apa yang Ibu rasakan, seperti langit yang sedang mendung, petir menyambar, tapi tidak hujan, misalkan. Nah, itu tidak abstrak seperti itu, gitu. Jadi harus jelas bagaimana terkait dengan perasaan yang Ibu rasakan, terkait dengan pengalaman-pengalaman yang Ibu rasakan, sehingga tingkah lakunya ini sesuai dan lain sebagainya. Oke, ini untuk masalah konkret. Saya rasa cukup paham ya dan cukup jelas. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat kolom komentar ataupun bisa jadi lewat si pen atau grup WhatsApp yang ada di dalam kelas. Oke, baik, next. Nah, selanjutnya adalah dimensi tindakan. Tadi yang sudah saya sampaikan, dimensi tindakan itu adalah langkah konkret yang dilakukan oleh perawat untuk merawat pasien dalam konteks terapeutik. Oke. Nah, salah satunya konfrontasi, kesegaraan, kemudian membuka diri, kemudian emosional katartis, dan juga bermain peran. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah konfrontasi. Next. Baik, ini adalah konfrontasi, yaitu adalah proses hubungan interpersonal satu dengan yang lain yang digunakan oleh perawat untuk memfasilitasi, untuk memodifikasi, dan perluasan dari gambaran diri orang lain. Jadi konfrontasi ini memiliki konteks hubungan personal perawat dengan pasien. Perawat memfasilitasi, memodifikasi, dan mendukung apa yang dialami oleh pasien. Nah, tujuan dari konfrontasi ini apa? Agar orang lain itu sadar adanya ketidaksesuaian pada dirinya terkait dengan perasaannya, tingkah lakunya, atau kepercayaannya. Nanti ada contoh-contohnya. Kita melakukan konfrontasi pada pasien itu untuk menyampaikan bahwa yang dirasakan itu sedih, yang dirasakan itu marah. Oke, contohnya seperti apa? Kita akan lihat pada slide selanjutnya. Next. Baik, ini adalah konfrontasi itu dibagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah membuat orang lain sadar terhadap perilaku yang tidak produktif atau merusak. Jadi,
Di sini kita sampaikan bahwa misalkan berdiam diri di kamar itu tidak baik, ya kita sampaikan bahwa ibu berdiam diri di kamar terus itu tidak baik. Jadi silakan berkomunikasi dengan orang lain, berbicara dengan orang lain seperti itu, sehingga dia melakukan tindakan yang produktif. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa dilakukan untuk berkonfrontasi. Selanjutnya, atau tujuannya untuk menyadarkan orang lain bahwa perilakunya itu tidak tepat, sehingga dia bisa melakukan perilaku yang sesuai atau yang tepat. Kemudian membuat pertimbangan tentang bagaimana dia bertingkah laku yang produktif dengan jelas dan konstruktif. Jadi menyadarkan orang bahwa atau menyadarkan pasien bahwa yang dia lakukan itu tidak baik dan tidak benar, sehingga diarahkan menjadi perilaku yang produktif, perilaku yang konstruktif dan benar dan sesuai. Nah, itu bagian dari konfrontasi. Oke, jadi menyadarkan terlebih dahulu, kemudian dia membuat pertimbangan dan sehingga perilakunya itu berubah menjadi perilaku yang konstruktif atau yang baik. Oke, next. Nah, konfrontasi itu tepat dilakukan apabila satu, tingkah lakunya tidak produktif, seperti dia berdiam diri, dia tidak mau ngapa-ngapain, bermalas diri. Nah, itu bisa kita lakukan konfrontasi oleh perawat ini. Kemudian, tingkah lakunya tidak merusak. Oke, jadi misalkan ini tingkah lakunya merusak ya. Jadi dia mulai melukai diri sendiri, ada kepikiran untuk bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, itu adalah perilaku-perilaku yang merusak. Jadi kita bisa lakukan konfrontasi sehingga menjadi perilaku yang positif. Oke. Nah, ketika orang lain itu melanggar hak kita atau hak orang lain, jadi mulai tidak menghargai kita, tidak menghargai hak kita untuk kita berbicara dan lain sebagainya, itu juga bisa kita lakukan konfrontasi. Nah, konfrontasi itu adalah proses untuk perubahan atau untuk melakukan memfasilitasi dari yang perilaku negatif menjadi perilaku yang positif. Oke, cukup jelas ya di sini. Baik, next. Nah, ini adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan sebelum melakukan konfrontasi. Nah, misalkan tadi pasiennya itu marah-marah, kan kita harusnya menyampaikan itu tidak baik, itu tidak benar, silakan kalau bisa ya istighfar, memperbaiki diri dan lain sebagainya. Nah, ini tidak langsung kita lakukan itu, perlu ada perbaikan-perbaikan atau perlu ada yang diperhatikan. Salah satunya adalah tingkat hubungan saling percaya. Oke, BHSP. Kalau tingkat kepercayaan pasien dengan kita itu baik, ya silahkan lakukan. Tapi kalau tingkat kepercayaan kita buruk, belum percaya, baru pertama kali ketemu, ya ngapain ngasih masukan, ngapain ngasih arahan-arahan kayak gitu loh. Jadi kita perlu adanya kepercayaan antara kita dengan pasien. Kemudian waktu, konfrontasi itu juga harus melihat waktu yang tepat, waktu di mana pasien itu sedang tenang, waktu di mana tidak sedang terburu-buru dan lain sebagainya. Itu juga bisa atau harus diperhatikan dalam hal kita melakukan konfrontasi. Selanjutnya adalah tingkat stres klien. Nah, semakin tinggi stresnya, ya konfrontasi tidak bisa langsung diberikan secara langsung. Ya kita berikan pelan-pelan. Kalau stresnya sudah turun, kemudian copingnya sudah adaptif, copingnya sudah baik, seperti itu ya kita baru masuk untuk berikan konfrontasinya. Oke, tindakan konfrontasi. Kemudian kekuatan mekanisme pertahanan diri klien. Kalau klien defend terus, klien menolak terus, ya apa daya kita konfrontasinya terbatas hanya untuk membantu klien. Kalau klien sudah tidak mau, kliennya ogah-ogahan dan lain sebagainya, sudah tidak masalah, tidak kita paksakan untuk melakukan apa yang memang benar seperti itu. Jadi kita harus pelan-pelan memberikan teknik konfrontasi ini, terutama karena ini adalah tindakan real dari seorang perawat.
Oke, kemudian adalah pengalaman atau pengamatan klien. Oke, maaf, pengamatan klien tentang perlunya jarak atau kedekatan. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan. Ketika kepercayaan itu muncul, kepercayaan itu sudah ada, ya sudah lakukan dengan pendekatan atau hubungan interpersonal yang baik. Tapi kalau memang belum terbentuk kepercayaan, belum terbentuk kedekatan yang intim seperti itu, ya jangan berikan masukan atau jangan berikan teknik konfrontasi ini, pasti akan mental, pasti akan ditolak dan bisa jadi kita dimusuhi, dijauhi atau mungkin malah dimaki-maki. Jadi harus hati-hati dalam proses konfrontasi ini. Nah, selanjutnya adalah tingkat kemaharan klien dan tingkat toleransi klien untuk mendengarkan persepsi orang lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus melihat kondisi pasien. Kalau pasien ini sadar, pasien ini tenang, dan pasien ini mau mendengarkan, ya kita berikan teknik konfrontasi ini dengan materi yang sesuai. Akan tetapi kalau pasien ini masih marah-marah, masih tidak mau mendengarkan orang lain, toleransinya masih rendah, ya harus hati-hati atau bisa jadi belum bisa kita berikan teknik ini. Oke, jangan kita lakukan teknik ini seperti itu. Oke, jadi kita harus melihat orang lain, kita harus melihat lingkungan, dan juga kita harus melihat proses di dalamnya. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Nanti bisa di replay atau bisa di repeat terkait dengan video ini. Oke, kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar. Baik, next. Nah, ini adalah kategori konfrontasi. Ada ketidaksesuaian antara ekspresi klien terhadap dirinya dan apa yang dia inginkan. Jadi ketidaksesuaian antara yang dia pikirkan dan yang dia lakukan. Oke. Kemudian ketidaksesuaian antara ekspresi verbal dan perilaku. Nah, tadi yang saya sampaikan, konfrontasi itu harus sesuai antara verbal kita dan non-verbal kita. Kalau tidak sesuai, berarti kita lakukan konfrontasi ini. Kemudian ketidaksesuaian antara ekspresi pengalaman klien tentang dirinya dan pengalaman perawat tentang klien. Nah, kadang kita kan terkendala pada hubungan interpersonal. Bisa jadi persepsi mereka terhadap kita itu muncul, atau persepsi mereka terhadap perawat itu bisa terjadi dari tingkah laku perawatnya sendiri misalkan. Nah, itu juga harus kita lakukan konfrontasi. Ini contoh-contoh atau kategori dari konfrontasi. Baik, next. Nah, ini adalah level konfrontasi dalam hubungan terapeutik. Seperti yang kita sudah ketahui ya, komunikasi terapeutik kan ada 4 tahap: preinteraksi, interaksi atau orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Nah, pada saat konfrontasi atau mengarahkan, itu tuh pada tahap orientasi itu sangatlah rendah atau minim untuk kita melakukan konfrontasi. Tapi kalau sudah masuk ke tahap kerja, itu tinggi, jadi kita sering melakukan konfrontasi. Jadi misalkan pada tahap kerja untuk pemasangan infus misalkan, ya kita melakukan konfrontasi, ibu tarik nafas ya, dengan senyum, dengan sedikit membungkuk, menyampaikan nada yang tepat. Nah, itu sering kita harus lakukan konfrontasi di sana. Ya, kemudian kalau fase terminasi sudah mulai merendah lagi atau sudah jarang digunakan. Oke, atau mungkin bisa jadi berkurang dibandingkan dengan pada tahap fase kerja. Oke, baik. Ini saya rasa cukup jelas ya untuk komunikasi terapeutik. Next. Nah, ini adalah cara melakukan konfrontasi. Nah, tadi kan dari tadi bicara konfrontasi terus ya. Emang bagaimana sih cara untuk melakukannya? Yang pertama adalah mengklarifikasi atau clarify. Bagaimana membuat sesuatu itu lebih jelas untuk dimengerti. Jadi dia mengklarifikasi. Oh, misalkan pemasangan infus ya, dipastikan bahwa kekurangan cairan, misalkan tujuannya kan salah satu pemasangan infus itu untuk memenuhi cairan ya. Nah, misalkan ibu, saya melihat ibu dehidrasi, matanya cekung. Oke, tapi refillnya lebih dari 3 detik. Nah, saya rasa ibu mengalami dehidrasi. Benar tidak ibu? Nah, itu mengklarifikasi apa yang kita lihat.
Oke, kemudian articulate atau dia itu mengekspresikan opini diri sendiri dengan kata-kata yang jelas. Jadi ada kata mengarticulate. Jadi A, I, U, I, O-nya jelas, pelafalannya jelas. Jadi ekspresi kita ke orang lain itu sesuai. Oke, jadi itu articulate. Jadi misalkan berharap untuk pasien bisa berhenti merokok misalkan. Nah, ya articulate kita yang mengekspresikan bahwa merokok itu tidak baik dan mengharapkan untuk berhenti merokok pasiennya. Jadi itu ada articulate. Jadi mengekspresikan harapan kita. Oke. Kemudian yang ketiga adalah request atau permintaan. Ini juga masuk dalam proses apa yang kita inginkan terhadap harapan. Harapannya adalah Bapak bisa berhenti merokok. Ya kita merequest atau memiliki permintaan untuk berhenti merokok. Itu juga salah satu konfrontasi. Tapi harus hati-hati. Kalau pasien ini defend, ngeyel, dan lain sebagainya, ya sudah permintaan kita ya sebatas saya nggak mau melakukan misalkan. Nah, jadi perlu kita lihat tadi ya faktor-faktor untuk melakukan konfrontasi. Oke, nanti bisa dicek pada slide sebelumnya. Yang selanjutnya adalah encourage atau mendorong. Jadi di sini adalah memberikan support, memberikan harapan dan kepercayaan bahwa pasien bisa berhenti merokok. Keluarga mendukung Bapak untuk berhenti merokok seperti itu untuk kesehatan Bapak. Nah, ada dorongan dari keluarga, ada support system dari lingkungan untuk berhenti dari sikap yang konstruktif, sikap yang destruktif atau menghancurkan menjadi sikap yang konstruktif atau membangun. Nah, itu adalah proses yang penting, proses yang baik dalam melakukan konfrontasi. Oke, tapi perlu diperhatikan waktu dan tempat dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi konfrontasi yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Baik, kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Next. Nah, ini adalah kesegeraan yang akan membahas pada dimensi tindakan. Jadi selain konfrontasi, kita juga harus segera. Apa sih? Yaitu adalah sensitivitas perawat pada perasaan klien dan kesediaan untuk mengatasi perasaan daripada mengacuhkannya. Jadi kesegeraan itu adalah berespon dengan segera, seperti berespon pada apa yang terjadi antara perawat dan klien saat itu dan di tempat itu. Oke. Karena dimensi ini mungkin melibatkan perasaan diri klien terhadap perawat, kesegeraan ini dapat menjadi suatu hal yang sulit untuk dicapai. Jadi, kalau ada hal yang ingin diungkapkan oleh klien, ya kita segera meresponnya. Kita segera melakukan tindakannya dengan mendengarkan, dengan terbuka, dengan meluangkan waktu kita. Nah, itu adalah proses kesegeraan. Jadi, cepat-cepat melakukan. Itu adalah dimensi tindakan yang bisa dilakukan oleh perawat dalam proses asuhan keperawatan. Oke, tapi agak sulit dicapai ketika kita memiliki banyak pekerjaan, ketika kita memiliki hal yang lebih prioritas, itu kesegeraan ini akan sangat sulit untuk dicapai. Tapi kita harus melihat kondisi pasien, apakah memang darurat dan lain sebagainya, sehingga perlu kita lakukan kesegeraan. Kalau memang bisa lakukan kontrak waktu atau diundur sejenak, ya kita sampaikan dan kontrak dengan pasien. Kapan kita akan bertemu, temanya apa, dan lain sebagainya. Oke. Baik, saya rasa nanti bisa dipahami pada tahap terminasi di komunikasi terapeutik. Jadi ada proses kontrak di sana. Oke, untuk kesegeraan. Baik, next. Nah, selanjutnya adalah membuka diri. Nah, membuka diri adalah membuat orang lain tahu tentang pikiran, perasaan, dan pengalaman pribadi tentang diri kita. Nah, dalam dimensi tindakan ini itu penting juga untuk proses membuka diri. Oke. Nah, bagaimana cara membuka diri dengan mendengarkan? Oke, mendengarkan itu tidak perlu menjawab. Mendengarkan ya cukup mendengarkan, memahami, dan kita masuki membuka diri yang kedua yaitu empati. Oke, jadi setelah kita mendengarkan, kita berempati, ya kita juga bisa membuka diri. Oh,
Nanti akan saya contohkan. Kemudian mengecek itu benar atau tidak apa yang saya tangkap. Nah, contohnya membuka diri itu seperti ini. Ketika ada pasien yang curhat bahwa saya sedih, saya ditinggal orang terkasih misalkan. Kita sebagai seorang perawat membuka diri dengan cara apa? Mendengarkan. Oh ya, baik Ibu, saya pahami apa yang Ibu rasakan. Oke, jadi mendengarkan, tidak perlu menjawab. Dia menjawab itu seperti, iya Bu, sedih itu memang kehilangan orang yang kita cintai itu pasti sedih. Tidak seperti itu. Tidak usah menjawab apa yang dia sampaikan, tapi cukup mendengarkan saja, kemudian berempati. Baik Ibu, saya merasakan apa yang Ibu rasakan. Oke, membuka diri, kita langsung membuka diri. Saya juga pernah mengalami pengalaman yang sama dengan Ibu. Oke, kemudian mengecek itu adalah benar nggak seperti itu yang Ibu rasakan. Jadi memastikan, mengklarifikasi. Oke, seperti itu. Cukup jelas ya, saya rasa untuk membuka diri ini. Nanti bisa didengarkan kembali contoh yang saya sampaikan tadi. Baik, next. Nah, yang selanjutnya adalah emosional katartis. Nah, kegiatan ini itu terjadi pada saat klien didorong untuk membicarakan hal-hal yang mengganggunya untuk mendapatkan efek terapeutik. Nah, pemaksaan emosional katartis ini itu akan menyebabkan klien menjadi panik di mana klien bertahan dan tidak mempunyai alternatif mekanisme coping yang cukup. Emosional katartis itu adalah proses di mana kita mendorong untuk menyampaikan apa yang Ibu rasakan sehingga Ibu menjadi atau semakin sehat di sana. Nah, di sini proses membicarakan hal-hal yang mengganggu itu tidak sesimpel tanya namanya siapa, suka dipanggil apa. Tidak seperti itu, tidak sesimpel itu. Membicarakan hal-hal yang mengganggu itu pasti membutuhkan keterbukaan dan yang tadi, hal-hal yang tadi, ya, empati dan lain sebagainya, kepercayaan dan lain sebagainya. Jadi misalkan, oh saya melihat Ibu bersedih, kalau boleh tahu apa yang membuat Ibu bersedih, sehingga kita bisa membantu Ibu untuk menangani kesedihan ini. Nah, itu adalah emosional katartis yang tidak semua orang tuh bisa melakukannya. Itu perlu pelatihan, perlu pengalaman, sehingga pasien itu tidak menjadi panik. Oke, tidak menjadi defend, tidak menghindar, tidak coping yang destruktif, tidak seperti itu. Jadi perlu ada penggalian terkait dengan hal-hal yang mengganggu Ibu itu apa, bisa disampaikan, nanti akan memproses penyembuhan Ibu. Itu adalah proses emosional katartis. Oke, jadi harus hati-hati dalam pelaksanaan emosional katartis ini. Baik, next. Nah, yang selanjutnya adalah bermain peran. Ini cukup dipahami ya, karena kita sudah sering melakukan bermain peran, ya kan? Kan dunia ini panggung sandiwara gitu kan, jadi kita harus bermain peran di dalamnya. Apa sih itu bermain peran atau role play itu apa? Yaitu tindakan untuk membangkitkan situasi tertentu untuk meningkatkan penghayatan klien terhadap hubungan manusia dan memperdalam kemampuannya untuk melihat situasi dari sudut pandang lain dan juga memperkenalkan klien untuk mencoba situasi baru dan lingkungan yang aman. Nah, bermain peran di sini memerlukan proses kita memahami apa yang harus kita perankan, kita memahami apa yang harus kita lakukan, kita memahami apa yang harus kita sampaikan. Nah, di situ adalah bermain peran. Bermain peran itu digunakan untuk melatih kemampuan umpan balik konstruktif dengan lingkungan yang mendukung dan tidak mengancam. Jadi ada proses yang dia itu mendukung, ada proses yang dia itu untuk perbaikan. Jadi bermain peran di sini itu ya kita mencontohkan, misalkan nih Ibu kalau marah, Ibu harus menarik nafas dalam, istighfar contohnya.
contohkan ya Bu ya. Jadi seperti ini, tarik nafas dalam itu. Kita tarik lewat hidung, udara, kemudian kita tahan nafasnya 1, 2, 3 dan kita hembuskan lewat mulut. Dan sambil kita istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, itu cara untuk mengontrol marah. Contohnya seperti ini ya Bu ya. Kita lihat ya. Bisa tutup mata ya, seperti ini. Baik Ibu, bagaimana? Sudah melihat ya? Coba Ibu ulangi dari apa yang saya contohkan tadi. Nah, kemudian pasien mengulangi tarik nafas, tahan, buang lewat mulut, dan istighfar, astagfirullahaladzim misalkan. Nah, itu adalah bermain peran. Jadi ada proses di mana kita melibatkan diri kita untuk bermain peran. Nah, apa sih yang harus kita lihat atau harus kita perhatikan dalam bermain peran itu? Bisa kita lihat pada slide selanjutnya. Next. Nah, ini adalah tahapan-tahapan bermain peran. Yang pertama pasti mendefinisikan masalah. Kita lihat masalah klien. Masalah klien marah-marah, masalah klien berbicara sendiri misalkan. Ya kita siapkan menciptakan setelah kita tarik kesimpulan bahwa pasien ini marah-marah nih misalkan contohnya ya, pasien ini marah-marah. Kita identifikasi masalahnya ditandai dengan pasien ekspresi marah, muka berkerut, dahi kencang, muka merah, tangan mengepal. Oke, kita simpulkan bahwa pasien ini marah-marah. Oke, kita definisikan masalahnya. Kemudian kita menciptakan kesiapan untuk bermain peran. Oke, jadi kita lihat sekeliling, oh bahwa saya siap untuk bermain peran. Oke, kemudian menciptakan situasi yang kondusif. Jadi situasinya tidak bising, situasinya saling melengkapi, seperti itu ya. Jadi kita ciptakan situasi yang sesuai. Kemudian membuat karakter. Jadi karakter kita itu harus bagaimana sih? Karakter kita itu harus baik. Ya, ketika kita akan membantu pasien dengan marah-marah, jangan sampai karakter kita juga ikut marah-marah, ikut emosi. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, kemudian adalah penjelasan dan pemanasan. Seperti yang tadi saya sampaikan. Untuk mengontrol marah itu bisa dengan tarik nafas dalam dan istighfar ya Bu ya. Contohnya seperti ini. Oke. Itu proses penjelasan dan pemanasan. Kemudian pelaksanaan memerankan suatu peran. Jadi kita mencontohkan. Contohnya seperti ini Bu ya. Kita lakukan. Kemudian berhenti. Oke. Paham nggak? Berhenti itu untuk melihat pasien ini paham nggak apa yang kita contohkan, apa yang kita perankan. Ketika itu berhenti itu sesuai dan pasien paham, kita menganalisa di sana. Misalkan dia tidak paham ya kita ulangi, misalkan dia tidak tahu ya kita beritahu mana yang kurang tepat dan mana yang tepat dan mana yang harus dia bersikap misalkan. Oke, kemudian setelah dia contohkan dan bisa dan mampu, baru kita evaluasi. Oh, Ibu dalam bermain peran sudah bagus, silahkan dilanjutkan. Oh, Ibu dalam bermain peran sudah maksimal atau mungkin ini perlu diperbaiki hal-hal ini dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk evaluasi dari proses bermain peran atau role play ini. Baik, ini terkait dengan dimensi tindakan yang bisa dilakukan oleh perawat untuk melakukan prosesnya. Proses proses terkait dengan dimensi tindakan. Oke, baik, next. Baik, terima kasih. Ini slide terakhir ya. Jadi silakan kerjakan pretest yang tadi di awal itu sehingga pemahaman tentang dimensi tindakan dan juga dimensi respon pada komunikasi terapeutik itu bisa dipahami oleh mahasiswa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan.
saya ingatkan kembali ya, karena kita masih dalam pandemi COVID-19, kita sering-sering menggunakan masker ketika keluar rumah, kemudian jaga jarak dan jaga jarak fisik, jaga jarak sosial, dan hindari kerumunan dan sering menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan dengan sabun untuk menghindari atau untuk mencegah penularan COVID-19. Oke, semoga kita semua dalam lindungannya dan keluarga kita juga selalu dalam lindungannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like, dan juga komen ketika video ini ada yang dibingungkan. Ya, salam sukses untuk kita semuanya.